Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih di dalam pembahasan murtad. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Fa in taba, dan jika bertaubat siapa siman bi'audihi dengan kembalinya siman ilal Islam kepada Islam, bi ayyuqirra dengan mengakui siapa siman bisyahadataini dengan dua syahadat, ala tertib atas tertib, bi ayyumina dengan beriman siapa siman billah kepada Allah awalan pada kali pertama, summa kemudian bi rasulihi dengan utusannya Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penjelasan ini, ibarah ini menjelaskan bahwa jika ada orang bertaubat, orang ini murtad kemudian bertaubat, artinya dia masuk Islam kembali. Nah, kemudian dia harus mengatakan syahadat, artinya dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat secara tertib dengan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, seperti itu. Nah, kemudian fa'in akasa jika membalik siapa siman lam yasiha maka tidak sah apa ikrar, apa pengakuan atau pengakuan syahadat. Kalau ada orang bertaubat ini membalik dengan mengatakan asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu alla ilaha illallah, maka tidak sah apa syahadatnya atau pengakuannya. Kama sebagaimana perkara qalahu yang mengatakan pada ma an-Nawawiyu, siapa Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzab di dalam Syarah Al-Muhadzab, fi kalami di dalam pembahasan ala niyatil wudu atas niat wudunya. Jadi perkataan ini ya telah dibahas, telah ada pembahasannya di dalam niat wudu. Kemudian wa illa jika tidak bertaubat maksudnya, wa illa jika tidak wa in lam yatub maksudnya tidak bertaubat siapa al murtadu siapa orang murtad. Nah, ini pembahasan kedua. Jika orang tersebut yang murtad tidak bertaubat, artinya tidak masuk Islam kembali, kutila maka dibunuh. Qatalahu al-imamu maksudnya adalah membunuh padanya murtad al-imamu siapa imam. In kana apabila ada siapa murtad hurron ialah orang merdeka. Dengan apa caranya? Bidor biunukihi dengan dipenggal kepalanya, unuknya. La biikhrokin bukan tidak dengan dibakar, seperti itu. Wanawihi dan selainnya dibakar. Artinya ketika orang taubat ini, orang murtad ini tidak bertaubat kepada Allah, tidak kembali kepada Islam, maka hukumannya memang kutila, dibunuh. Nah, maksudnya yang membunuh itu seorang imam, seorang penguasa yang memang menerapkan hukum Islam. Ketika orang itu merdeka, dengan cara apa? Dipenggal kepalanya, seperti itu. Tidak dengan dibakar, labi ikhrokihi, maksudnya tidak dengan dibakar. Nah, atau tidak dengan selainnya dibakar yang bentuknya penyiksaan. Nah, seperti itu, tidak diperkenankan, tidak dibolehkan. Kemudian, fa'in qatalahu ghairul imami, dan jika telah membunuh padanya murtad ghairul imami siapa selain imam, uziro maka ditakjir. Artinya seperti ini, ketika ada orang lain selain imam yang membunuh duluan orang yang murtad ini, maka dia tidak dihukum qisas, dia hanya ditakjir, mungkin berapa kali cambukan, berapa puluh kali cambukan. Misalkan ada si A ini orang biasa, bukan imam, dia kesal orang ini murtad, kemudian main penggal aja, main bunuh aja, maka tidak diqisas, dia hanya ditakjir. Jadi yang berhak membunuh adalah seorang imam, seperti itu. Wa in kana, dan jika ada al-murtadu siapa orang murtad raqiqan ialah budak, jaza maka boleh lisaidi bagi tuannya qatluhu apa membunuhnya raqiq fil asah di dalam kaul yang asah. Jadi jika ada orang murtad ini budak, maka si Said ini tuannya ini boleh membunuhnya, artinya boleh menghukumnya. Nah, di dalam kaul yang asah tentunya. Jadi Saidnya yang berkuasa itu boleh. Summa dzakara kemudian menuturkan al-musannifu siapa musannif hukmal ghusli pada hukum memandi, pada hukumnya memandikan, wa ghairihi dan selainnya memandikan. Apa fi qaulihi di dalam perkataan musannif. Kemudian musannif menyebutkan atau menuturkan hukum memandikan dan selainnya di dalam perkataan beliau. Apa perkataannya? Walam yugsal, maka tidak dimandikan,
walam yusalla dan tidak disolatkan alaihi atasnya murtad, walam yudfanu dan tidak dikuburkan fi maqabiril muslimin di tempat pekuburannya orang-orang Islam. Jadi perkataan musannif ini, jadi ketika orang ini murtad dan dia dihukum dipenggal, maka dia tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikuburkan bersama pekuburan orang-orang Muslim. Wadakaro dan menyebutkan ghairul musannifi siapa selain musannif hukma tarikis sholah pada hukum meninggalkan sholat fi rubu'il ibadat di dalam seperempat ibadah. Nah, jadi selain musannif, selain Abu Suja menyebutkan hukum tarikis sholah, yakni orang yang meninggalkan sholat di dalam permasalahan ubudiyah atau ibadah. Namun musannif, amal musannifu, adapun musannif saya Abu Suja pada karahu huna, maka menyebutkan ianya musannif pada tarikis sholah huna ya di sini. Nah setelah ini kita akan membahas hukuman orang yang meninggalkan sholat. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.